Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ide Film. Film Fast and Furious 9 akhirnya telah rilis tahun 2021 ini. Jika kalian mengikuti perjalanan film Fast and Furious, pastinya sudah tidak asing dengan tokoh utama Dominic Toretto atau dipanggil Dom beserta rekan-rekannya yang lain. Cerita Fast and Furious kali ini menampilkan tokoh baru yang berhubungan dengan masa lalu Dom, sehingga kita akhirnya tahu masa lalu Dom yang membuat Dom saat ini sangat menyukai balap mobil. Sebelum melanjutkan, saya ingatkan bahwa video ini adalah full spoiler konten. Jika kalian tak bermasalah dengan itu, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan flashback ke tahun 1989 yang memperlihatkan masa lalu tokoh utama film ini, Dominic Toretto atau biasa dipanggil Dom, bersama adiknya yang bernama Jacob, yang saat itu masih remaja, menjadi mekanik tim balap ayahnya, Jack Toretto, yang masih aktif sebagai pembalap. Tampaknya Jack memiliki saingan utama bernama Linder yang tak segan melakukan kecurangan agar bisa menyingkirkan Jack, yang pada akhirnya mobil Jack terlempar dan hancur berkeping-keping, menewaskan Jack di dalamnya, menyisakan kenangan buruk bagi Dom. Kembali ke masa sekarang, di mana Dom telah hidup tenang bersama putranya yang ia bernama Brian, nama yang sama dengan rekannya dulu, didampingi Letty yang kini menjadi ibu angkat dari Brian. Di kejauhan nampak sebuah mobil mendekat yang membuat mereka langsung bersiaga dengan senjata. Namun ternyata yang datang adalah rekannya yang konyol, siapa lagi kalau bukan Roman, ditemani Ramsey dan Tej. Ramsey lalu menunjukkan sebuah rekaman di mana seseorang bernama Mr. Nobody yang pesawatnya diserang saat membawa benda yang berbahaya, namun tidak menjelaskan secara rinci benda apa yang dimaksud. Tak hanya itu, Mr. Nobody ini juga menangkap musuh lama Dom yang bernama Cyper, namun dibawa kabur oleh para penyerang. Yang jelas, ia meminta bantuan Dom dan timnya untuk merebut kembali benda itu. Namun Dom menolak misi ini karena tak mau lagi berurusan dengan penjahat. Letty yang tidak sepemikiran dengan Dom memutuskan pergi untuk membantu yang lain menjalankan misi. Sikap Letty tampaknya membuat Dom bimbang. Ia lalu memutar rekaman dan mendapati salah satu penyerang menggunakan kalung salib yang sama seperti miliknya. Esok paginya, saat Letty dan tim bergegas berangkat, tampak mobil Dom menyusulnya, yang artinya Dom memutuskan untuk ikut menjalankan misi. Mereka mengawali misi di suatu tempat di Amerika Tengah bernama Monte Quinto yang disinyalir menjadi tempat jatuhnya pesawat Mr. Nobody. Sesampainya di lokasi, Ramsey berhasil menemukan benda yang dimaksud. Di saat bersamaan, pasukan militer setempat datang dan mulai menyerang mereka. Letty bergegas mengamankan benda itu di jok motornya. Kejar-kejaran dan tembak-menembak pun tak terhindarkan. Hingga sampailah mereka ke ladang ranjau. Dari kejauhan, tampak seorang pria berkalung salib yang dilihat Dom dalam rekaman sedang memantau pergerakan mereka. Mobil Roman sempat terjepit di antara tebing dengan ranjau di bawahnya. Namun dengan keberuntungan tanpa batas, Roman selamat. Namun Letty dan Dom yang masih tertinggal di belakang akhirnya gagal membawa benda itu, yang dengan cepat dibawa si pria misterius yang ternyata adalah Jacob, adik Dom. Meski sempat berusaha mengejar, Jacob akhirnya berhasil kabur dengan dibantu sebuah pesawat jet yang secara mengejutkan menarik mobil Jacob. Dom yang masih berurusan dengan dua helikopter yang terus menyerangnya kini melakukan manuver saat tersudut di tepi jurang. Beberapa saat kemudian, mereka telah diselamatkan menggunakan pesawat militer. Mereka membahas kegagalan mereka membawa benda yang berhubungan dengan suatu proyek rahasia bernama Project Ares.
Scene lalu kembali ke flashback masa lalu Dom. Setelah kematian ayah Dom, si Linder masih saja mengganggu Jacob dan Dom, membuat Dom emosi dan memukulinya hingga sekarat, menyebabkan dirinya dipenjara meninggalkan Jacob sendiri. Kembali lagi ke masa sekarang, Jacob menyerahkan benda itu ke bosnya yang bernama Otto, di mana Otto juga menahan Cypher. Benda ini ternyata baru setengah bagian, dan Cypher dipaksa melacak keberadaan setengah bagian sisanya. Kini, Dom dan teman-temannya berada di Laut Caspia, tempat bekas penelitian Project Ares untuk melacak keberadaan benda yang direbut Jacob. Mereka pun kedatangan Mia, adik bungsu Dom yang juga adik Jacob. Di sini, akhirnya Ramsey menemukan kebenaran dari Project Ares, yaitu pengendalian seluruh akses satelit di dunia dengan mengupload virus menggunakan benda yang menjadi perebutan saat ini. Benda ini lalu mereka sebut dengan prototipe Ares. Awalnya prototipe ini utuh, namun Mr. Nobody membelahnya menjadi dua dan menguncinya. Jadi agar Project Ares dapat dijalankan, maka diperlukan dua potongan prototipe Ares serta kunci aktivasinya. Dan kini rencana mereka adalah berpencar mencari kunci itu. Kembali ke flashback Dom saat di penjara. Ia mendapat dua teman baru bernama Leo dan Santos. Dari perkataan Leo dan Santos, akhirnya Dom menyadari hancurnya mobil ayahnya bukan sekedar karena disenggol Linder, namun sebelumnya dipicu kebocoran bahan bakar, dan pelakunya adalah adiknya sendiri, yaitu Jacob. Sekeluarnya dari penjara, Dom lalu menemui Jacob yang menantangnya balap liar dengan taruhan jika Jacob menang, ia boleh pulang, namun jika kalah, maka ia harus pergi selamanya dari hadapan Dom. Balapan pun dimulai. Dan singkat cerita, akhirnya Dom menang dan Jacob harus pergi dari hadapannya. Kembali lagi ke masa sekarang, Dom mencari tahu lokasi Jacob dengan menemui rekan kru ayahnya dulu yang juga menjadi ayah angkat Jacob selepas kematian ayahnya. Letty dan Mia bertugas mencari informasi di Tokyo karena Project Ares ini ternyata berhubungan dengan kematian Han, rekan Dom dulu. Sedangkan Roman dan Tej ke suatu tempat bernama Cologne untuk mencari mobil. Mereka menemui sekelompok mekanik gila yang menguji coba memasang roket di mobil yang tentu saja gagal. Dom yang telah sampai di London menemui rekan lamanya Queenie yang bisa mengantarnya ke kediaman Otto sembari dikejar polisi karena mencuri perhiasan. Di kediaman Otto, Dom akhirnya bertemu Jacob dan beradu pistol. Namun kini ia telah dikepung Interpol karena ternyata Otto ini adalah anak dari presiden dan kediamannya ini adalah kedubes negaranya di London. Dan untungnya pasukan Interpol ini ternyata adalah anak buah Queenie yang menyamar. Kembali ke Letty dan Mia. Saat mereka menyelidiki suatu kediaman, mereka tiba-tiba diserang anak buah Otto. Lalu seorang perempuan bernama Ellie datang membantu mereka. Dan yang mengejutkan ternyata Han masih hidup, dimana di film sebelumnya Han telah tewas dibunuh. Scene berpindah ke Edinburgh, di mana Ramsey, Roman, dan Tej melacak pergerakan Otto dan Jacob yang berencana mengambil potongan prototipe sisanya. Hingga Tej dan Roman menemukan sebuah mobil van dengan kekuatan elektromagnet yang ternyata berisi anak buah Otto. Dom yang menyusul malah duluan menemukan Jacob yang membawa potongan prototipe. Ramsey yang berencana membuntuti Otto tak sengaja menemukan mobil van yang tadi ditemukan Roman dan Tej. Ramsey yang belum mahir mengemudi cukup membuat kekacauan sepanjang perjalanan, namun akhirnya berhasil menyingkirkan anak buah Otto. Dom yang mengejar Jacob akhirnya mendapatkannya dan terjadi baku hantam di antara mereka. Perkelahian dan kejar-kejaran berlanjut hingga ke jalan raya. Namun dengan tenaga magnet mobil van yang dikendarai Ramsey, mobil Jacob berhasil ditarik. Otto yang marah karena rencananya berantakan kini tampaknya merencanakan sesuatu dengan Cypher. Dom dan rekan-rekannya kini telah kembali ke tempat penelitian Project Ares dengan Jacob yang mereka tahan. Tak lama kemudian, Letty dan Mia datang membawa Han yang tentu saja membuat semuanya kaget karena semua mengira Han telah tewas. Di sini terungkap bahwa ternyata Han bekerja untuk Mr. Nobody. Dulunya, Han ditugaskan mencuri prototipe Ares milik orang tua Ellie yang merupakan pasangan ilmuwan.
Namun yang tidak Han ketahui, ada pihak lain yang juga mengincar prototipe itu dan membunuh kedua orang tua Ellie. Han lalu menyelamatkan Ellie dan melindunginya hingga sekarang karena ternyata Ellie lah kunci untuk mengaktifasi prototipe Iris. Hingga saat Mr. Nobody mengetahui salah satu agennya membelot, yaitu Jacob, Mr. Nobody membuat seolah Han telah tewas. Namun belum sempat melanjutkan, anak buah Otto telah sampai di sana dan mengepung mereka semua dan membebaskan Jacob dengan membawa sisa prototipe bersama Ellie. Saat berupaya kabur, Dom memutuskan untuk melawan mereka sendiri agar Letty dan yang lain dapat pergi dari sana. Dan akhirnya Dom terjatuh bersama reruntuhan ke dalam air. Untuk sesaat, Dom diperlihatkan masa lalunya kembali dan mulai menyadari kenyataan bahwa ternyata ayahnya sendiri yang meminta Jacob untuk membocorkan selang bahan bakar di mobilnya. Karena si ayah memiliki banyak hutang dan tak mau mewariskan hutangnya kepada Dom dan adik-adiknya. Dom akhirnya tersadar setelah diselamatkan Letty. Mereka lalu menyusun rencana di mana Otto yang telah siap menjalankan proyek Iris harus meluncurkan satelit bajakan dan mengupload virus melalui prototipe yang kuncinya dibuka Ellie. Rencana pertama, Roman dan Tej terbang ke luar angkasa untuk menghancurkan satelit yang diluncurkan Otto menggunakan mobil yang terpasang roket. Bukannya menggunakan pakaian astronot, mereka justru menggunakan pakaian selam zaman dulu. Di bawah, Dom mengejar rombongan truk lapis baja Otto yang sedang dalam proses upload virus. Mobil Dom yang kini dilengkapi mesin elektromagnet mulai kejar-kejaran dengan anak buah Otto. Di mobil yang lain, Letty, Mia, dan Han mencoba menyelamatkan Ellie yang ada di salah satu mobil lapis baja Otto. Di sisi lain, justru kini Otto mengkhianati Jacob dan bekerjasama dengan Cypher. Dom dan Mia yang mengetahuinya lalu menyelamatkan Jacob yang nyaris terjatuh. Dan kini Jacob berada di sisi yang sama dengan Dom dan kawan-kawan bersama melawan Otto. Kini mereka harus menghentikan truk Otto untuk menggagalkan upaya uploading virusnya. Dengan manuver kerjasama Dom dan Jacob, mereka akhirnya berhasil menjungkir balikan truk Otto. Tej dan Roman yang telah berada di hadapan satelit Otto malah mengalami masalah dalam senjatanya dan membuat mereka memutuskan menggunakan bahan bakar terakhir untuk meluncur dan menghancurkan satelit itu. Dan akhirnya proses uploading virus berhasil dihentikan. Namun Dom masih harus berhadapan dengan Cypher yang mengendalikan pesawat jet dari jarak jauh. Namun dengan pengalaman 8 kali bermain film Fast and Furious sebelumnya, pesawat jet pun berhasil dikalahkannya. Sekali lagi tanpa lecet sedikit pun. Dom dan Jacob kini telah akur kembali dan memberikan mobil Dodge Charger peninggalan ayahnya kepada Jacob. Pasangan koplak Tej dan Roman yang terombang-ambing di angkasa pun akhirnya berhasil diselamatkan. Scene ditutup dengan Dom yang membawa Brian kecil ke lintasan balap ayahnya dulu. Dan seperti biasa mereka berkumpul untuk makan bersama. Sebelum berakhir ternyata ada kredit scene di mana diperlihatkan Shaw yang sedang memukul samsak yang di dalamnya ternyata ada orangnya. Sepertinya mereka membahas sebuah flash disk yang berisi sebuah rencana. Dan tiba-tiba Han datang dan film pun tamat. Meski film ini banyak mendapat kritik karena banyaknya adegan yang tak masuk akal dan alur ceritanya yang biasa saja, namun cukup seru sih untuk ditonton. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film-film seru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.